di lisan akan mengulang terus. Jinnya senang. Ya, saya bantu doa saja yang punya niat untuk sembuh. Yang kedua, saya bertanya dan sekaligus mengingatkan untuk saudara-saudaraku, jika memang ada jimat di dalam diri kita, ini adalah musyrik besar, doa kita, amal kita tertolak semuanya. Mau berbuat baik kayak apa, selama kita mengandalkan, percaya kepada jin, mau menggunakan jimat, maka amal-amal kita tertolak. Ya, kalau hari ini dapat kabar ini, yang ada sedikit pun tidak menyinggung, kalau memang ada, niatkan dibuang. Dibuang, ini benda dibuang, tetapi di dalamnya jin. Maka kalau benda ini dibuang, ya, ini hanya sarana. Caranya dia menipu kita masuk lewat cara ini. Kalau udah sarananya masuk, dia jin ada di dalam diri kita, gak putus-putus, kecuali iman kita sangat lurus kepada Allah, dia keluar, dia pindah ke tempat keluarga kita. Bisa jadi ke anak kita, bisa jadi ke suami kita, bisa jadi ke istri kita. Tapi dia gak bisa ganggu kita. Ini sarana, contoh, ada contoh. Maka hari ini kalau ada bendanya dibuang dan minta sama Allah, jinnya juga dibuang. Kita hanya bantu doa. Ketulusan hati Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh hari ini mau jujur kepada Allah, mau sembuh kepada Allah, kuncinya itu. Apa tadi? Hilangkan suudzon, memaafkan orang lain, siapapun itu karena Allah. Dan ketiga apa? Minta ampun sama Allah. Ada yang mau sembuh? Dari penyakit medis dan non-medis? Masya Allah. Bang ya, kita singkat aja. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita mohon pada Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau kita ada masalah dalam diri kita, baik diri kita dan keluarga kita, lebih khusus lagi kita bersama ini, sesama saudara, kalau memang ini ya. Nomor satu, coba. Ya. Kalau kita mau sembuh kepada Allah. Nomor satu apa? Tadi saya pembukanya sudah kita sebutkan ya. Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah penyembuh. Al-Quran adalah rahmat. Nah, hari ini kita mau cari rahmatnya Allah, mau minta kesembuhan karena Allah, putuskan dulu kemusyrikannya. Apa itu? Kalau ada jimat, buang karena Allah. Kalau ada jengkel hari ini, buang, minta ampun sama Allah. Kalau ada suudzon hari ini, buang, minta ampun sama Allah. Ya, jangan dihambat. Yang menghambat apa? Diri kita sendiri. Ya, saya hanya bantu doa. Persis abang kakak semuanya yang tahu merasakan itu hari ini. Ya. Minta sama Allah untuk sembuh, yang suka sakit kepala, yang suka sakit dadanya, yang suka sakit punggungnya, suka sakit pinggangnya, suka sakit apa, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis yang mengganggu kita. Was-was, kebencian, jengkel, amarah, dendam, ya, bisikan-bisikan, itu non medis semua. Jadi minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit non medis, ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, jika memang ada kakek nenek kita itu yang punya turunan seperti itu, minta yang ketiga, memutuskan jin nasab. Ada nggak ada? Kalau memang ini ada ciri-ciri di dalam keluarga kita, minta sama Allah, ya Allah, putuskan jin nasab kalau memang ada di dalam diri kami. Ya, niatkan dalam hati. Oke? Nomor satu saya ingatkan, minta sama Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Yang kedua, non medis. Yang ketiga, memutuskan jin nasab. Dan jika ada di sini jin yang ada di sini, saya tidak tahu ada atau tidak, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan bisa dihadirkan Allah untuk bisa didakwai aja. Kita tidak membunuh, ya, haknya Allah semuanya. Oke? Insya Allah, silahkan yang punya niat, ya, betul-betul minta sama Allah sembuh dari penyakit medis dan non-medis dan memutuskan jin nasab. Bantu dengan istighfar, mintalah sama Allah sungguh-sungguh, kami hanya bantu doa sekali lagi, ya, insyaallah. Baik, kami minta juga pada Allah, jika ada yang mengganggu toko ini dan sekitarnya, semoga Allah beri hidayah mereka semuanya, ya. Konsentrasi. Buat Bapak Ibu yang merasa ngantuk, ayo dikontrol ngantuknya, dikuatkan hatinya, untuk sama-sama kita memulai, ya. Dan kalau ada yang mau kesurupan minta sama Allah, jangan tolak dalam hati, ya, jangan tolak. Minta sama Allah, kuatkan aku untuk sadar, ya. Silakan. Baik, sekali lagi, lapangkan hati,
untuk mendapatkan karunia dan pertolongan Allah tadi ya. Lapangkan pikiran, lapangkan hati betul-betul, dan niatkan hanya kepada Allah. Tidak boleh ya disandarkan kepada saya, tidak boleh. Ini karena Darmin Ruqyah nggak boleh ya, nggak boleh disandarkan kepada saya. Hanya sekali lagi, hanya bantu doa. Wa idza maritu fahuwa yasfin, jika kita sakit penyembuhnya hanya Allah. Ya, mudah-mudahan hanya wasilah saja, sebab saja. Insyaallah, silahkan diniatkan sekali lagi dalam hati saja dan banyaklah istighfar kepada Allah. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Perhatian ya, ini bukan main-main. Sekali lagi, kesungguhan hati Bapak Ibu kepada Allah itu paling utama ya, ini bukan main-main. Siapa kamu nih? Ya, Bang Zajin. Kamu yang ada di sini kah? Silakan. Hari ini atas izin Allah kita ketemu ya. Atas izin Allah. Tidak ada kekuatan sedikit pun dari Darmin, dari istri saya. Ya, tidak ada. Hanya Allah hari ini yang menemukan kita ya. Bang Zajin. Kamu yang ada di toko ini? Ya. Sejak kapan? Silakan. Sudah berapa lama di sini? Konsentrasi masing-masing. Silakan. Kamu di sini sendiri atau ada yang lain? Banyak. Banyak? Ramai? Oh. Kamu di sini masuknya dari mana? Dari sungai, Mas. Kamu dari sungai? Wujudku buaya. Wujudmu buaya? Masing-masing dari mereka. Masing-masing dari ini, teman-teman nih ada semuanya. Oh, gitu. Ada di sini semuanya udah hadir? Sudah. Oh. Kalian disuruh atau datang sendiri? Bermacam model, Mas. Apa tuh maksudnya bermacam model? Aku yang tinggal di sini sudah lama. Kamu tinggal di sini. Oke. Yang lainnya ada yang dikirim. Oh, ada yang dikirim. Ada yang terikat dengan Khusus untuk di sini. khusus untuk toko ini. Ada yang di bawah. Ada yang masing-masing. Yang tadi khusus dikirim, kalian terikat sama dukun? Iya. Dikasih apa sama dukun? Makanan. Apa makanannya? Kambing. Oh, Allah besar. Berapa kali dikasih makan itu? 6 kali. Allah Akbar. Jadi kalian terus dikasih makan nih? Oh. Sudah lama. Apa tujuannya? Apa? Seperti tausiah Pak Ustaz. Oh gitu. Memecah belah karyawan untuk berantem. Membuat toko ini tutup juga. Oh, caranya gimana? Tidak membuat mereka betah di sini. Oh, bikin tak betah. Adu domba. Tidak menghormati. Oh, perhatikan ya. Ini gak main-main nih. Gitu. Ya,
Kenapa? Dengar. Kamu mau dengar aku? Aku tahu Mm-mm. kau akan kemari. Oh gitu, kamu udah tahu. Kamu halangi nggak? Nggak. Biasanya kalian menghalangi kalau kami mau datang. Kamu pasrah? Oh. Baik, Bang Sajin, dengarkan ini. Kamu dapat makan di sini. Apa makananmu di sini? Tulang yang disisakan, Tulang yang disisakan. asap rokok, Asap rokok, musik, musik. perkataan kotor, Makananmu. Kalau yang tidak sholat, Allahu Akbar. yang saling berprasangka. Astagfirullah. Ya. Dengar semuanya? Kamu kenyang nggak itu? Sangat Ustaz, Sangat, sangat kenyang. sangat kenyang. Kalau kamu nggak dapat makan, kamu lemes nggak? Sudah tidak lemas lagi, Oh gitu. karena tujuan hampir tercapai. Tujuannya apa? Bubar. Bubar. Mau tutup ya? Harapannya begitu ya? Allahu Akbar. Dengar bangsa. Masing-masing kehilangan rezeki yang halal, mampu bermaksiat. Oh, kamu bisikkan apa itu sampai kayak gitu? Kamu bisikkan juga untuk tidak jujur. Astagfirullah. Yang bukan haknya diambil juga begitu. Astagfirullah. Kamu dapat makan di situ? Dengar semuanya. Sedikit pun. Kami semua masing-masing dapat makan. Allahu Akbar. Jangan dikira masing-masing ini tidak ada gangguan. No, tidak ada yang selamat dari gangguan kami. Ini aku mau tanya nih. Kalian tidak bisa ganggu yang seperti apa? Yang jujur, yang ikhlas, yang sholat. Gak bisa ganggu. Betul? Hari-hari kita sampaikan. Sekarang nih ngomong. Dengar semuanya. Jika kita jujur, ikhlas, kita taat kepada Allah, jin gak bisa tembus. Aku tanya, bangsa jin, ini kenapa kamu nangis terus dari tadi? Dari tadi malam, Ya, kami semua berpikir banyak, Pak Ustaz. tentang apa? Kezaliman kami selama ini. Tiba-tiba kah kalian mikir kayak gitu? Tidak? Kedatangan kami kah? Astagfirullah. Kedatangan dari yang pertama. Oh gitu. Terus kenapa kamu tidak mau masuk Islam saja? Tidak semudah itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dihalangi. Siapa yang halangi? Bos kami. Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya, dengar Bang Saji nih, dengar nih. Semoga Kami berjumlah di sini, ya, dalam ruangan ini ya. ada 65. Ya Allah. Di luar ada kawan-kawan kami, Pak Ustaz. Panggil aja semuanya yang mau dapat. Sebagian adalah tentara di sungai. Allahu Akbar. Boleh bergabung. Atas izin Allah, silakan. Jadi ada berapa banyak yang mereka mau bersahadat ini? Banyak. Banyak sekali dari sungai. Semoga Ya, dengar Bang Sajin, sebelum kalian bersahadat, saya sampaikan ya, bukan karena Darmin, bukan karena yang pemilik toko, bukan. Dengarkan firman Allah. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah, yang diridhoi Allah, hanya Islam. Jika kamu tetap kafir, kamu tetap tidak beriman kepada Allah, dengarkan firman Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tempatnya di neraka jahanam.
untuk jin kafir dan orang kafir selama tidak taat kepada Allah sampai dia mati tidak beriman kepada Allah. Lihat firman Allah, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Tempatnya di neraka jahanam. Tapi lihat, jika dia betul-betul beriman, dia mau betul-betul mengakui kebesaran Allah, maka ujungnya apa tadi? Tempatnya di surganya Allah. Benar. Sungguh-sungguh. Allahu Akbar. Ya sudah, kamu pemimpinnya. Baik, kamu pimpin ya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ar. Allahu nurus samawati wal ar. Hancurkan buhulnya, sihirnya, semua yang kalian tanam atas izin Allah. Ya, bantu istighfar ya, ibu bapak yang merasa ya. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, istighfar Bang Sudi, minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, Bang Saji. Sebentar. Masih ada? Silahkan. Masya Allah. Baik. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, abang kakak semuanya yang dirahmati Allah, saudaraku ya. Atas izin Allah ini ya, pertolongan Allah, bukan Darmin sekali lagi. Ya, sekali lagi. Bukan Darmin, bukan juga Bunda Novi. Hari ini dapat pelajaran, kita semuanya balikkan semua, sandarkan kepada Allah. Lisan ini sudah menyampaikan, jika kita bohong maka hakikatnya kita melihat ya, Allah nggak melihat kita seolah-olah ya. Bohong itu berarti kita seolah-olah Allah nggak lihat kita. Kita mau seperti apa perbuatan itu, kita berani melakukannya. Kenapa? Merasa tidak berdosa, Allah nggak mencatat. Hari ini lihat ya, jin-jin yang begitu banyak bersahadat. Bagaimana merasakan dia di alamnya, dia nampak ibu bapak, siksa itu seperti apa ya. Ini pelajaran untuk kita semuanya, maka balikkan semuanya kepada Allah ya. Kalau mau kita tidak diganggu jin, saya kasih nasihat betul-betul nih, khususnya kepada yang muslim. Mudah-mudahan yang belum muslim dapat hidayah kepada Allah. Ini pelajaran yang bisa diambil, tidak sedikit pun maksa, enggak ya. Hari ini lihat betul ya, nomor satu, kalau kita tidak mau diganggu sama jin, sholat 5 waktu tepat waktu karena Allah. Zikirnya diselesaikan ya, zikirnya diselesaikan. Zikir pagi petang dilakukan sampai kita mati. Jaga ini, tepat waktu 5 waktu karena Allah. Bukan karena bos, bukan. Ini sarana tempat kita untuk mengabdi ya. Yang kedua, tingkatkan amal soleh kita ya. Amal ibadah kita tingkatkan kepada Allah, hubungan kita kepada manusia kita tingkatkan. Ya, sedekah kita dengan cara yang baik, sedekah yang baik-baik, dan betul-betul disandarkan hanya kepada Allah. Minta pada Allah. Kalau ada di sekitar kita orang yang tidak mampu, orang yang perlu, orang yang sakit, mungkin orang yang duafa, bantu dia karena Allah. Tingkatkan amal solehnya. Kalau kita nggak mau kepingin diganggu jin. Yang ketiga, poin paling penting, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betul-betul apa yang ibu lakukan kerja di sini lillah karena Allah. Dapat tugas hari ini abang-abang semuanya lillah karena Allah. Hari ini kenapa Allah masih titipkan rezeki saya sebagai karyawan? Maka syukuri masih ada
orang baik yang mau memberikan kita pekerjaan. Itu salah satunya. Maka jika kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah tambah terus, tambah terus, tambah terus. Ya Bang. Maka ini aja nasihat dari saya yang singkat ini, karena kami harus balik lagi ke Pontianak, ya. Jika kita melakukan dengan ikhlas, ya, sholatnya dijaga, betul ya, berbuat baik dijaga, yang punya suami betul-betul nih, pengen nggak kira-kira, khususnya ibu-ibu, mau masuk surga dari 8 pintu mana saja? Pernah dengar? Mau masuk nggak nih? Saya kasih nasihat 4 saja. Nomor 1 nih, ini khususnya bagi yang nggak punya suami, hati-hati, rugi kesempatan. Ya, kalau yang belum, segera. Mudah-mudahan Allah segera dapatkan jodoh yang baik-baik, yang soleh. Nomor 1 ibu ya, dengar. Sholat hanya kepada Allah, 5 waktu. Yang kedua, puasa. Puasa apa? Yang wajib. Puasa Ramadan. Jika ibu mampu melakukan puasa yang sunnah, Masya Allah, yang wajib saja. Yang ketiga, nutup aurat. Tutup aurat kita. Ya, ini khusus nih. Apa makna menutup aurat kita? Sudah secara johir kita tutup seperti ini, tidak mutlak harus pakai cadar, enggak. Tutup aja aurat kita. Maka makna yang harus kita dapat sehari-hari apa? Tutup semua aib keluarga kita. Tutup. Jangan diceritakan ke orang lain. Mengadulah hanya kepada Allah. Tutup semua aib suami. Jangan sampai bocor, jangan sampai diceritakan ke orang lain. Hanya Allah. Jika ada masalah, tempat konsultasi bukan untuk menceritakan, tetapi cari solusi. Ya, maka begitu banyak. Jadi tutup ya semua aurat, maknanya dia. Yang keempat apa? Taat pada suami. Makanya banyak perempuan di dalam hijrahnya Nabi kita, banyak perempuan yang masuk neraka. Yang terbesarnya karena apa? Karena tidak taat pada suami. Itu hanya salah satu bagian. Ya, 4 hal ini ibu lakukan betul-betul, maka kunci surganya ada pada suami. Jangan dipatahin. Maka kalau suami itu marah, ibu diam aja. Kalau selama suami itu tidak mengajarkan kemusyrikan, suami tidak mengajarkan kezoliman, tidak keluar dari syariat Islam, maka taat, ikut. Kalau bapak melakukan maksiat keluar, bapak mungkin narkoba, bapak mungkin zolim di luar, nanggung sendiri dosanya. Tetapi kalau ibu berdosa, tidak taat, tidak sholat, anak-anak nggak soleh, orang tua laki-laki nanggung dosanya semua, berat laki-laki ibu. Maka Allah punya cara untuk membuat seorang perempuan itu masuk dari 8 pintu surga, sini, dilambai sama Allah, masuk. 4 hal. Camkan baik-baik nasihat saya ini nasihat kita semuanya untuk kita balik lagi kepada surganya Allah. Sekali lagi saya mengingatkan sebelum saya tutup, jangan biasakan kita ngasih makan anak istri kita api neraka. Dari mana? Dari hal-hal yang tidak jujur, dari hal-hal yang bukan hak kita ambil. Hati-hati, hari ini lisan ini milik Allah, sudah nyampaikan ya. Kalau lagi berbuat lagi, hanya Allah dan kalian yang tahu. Wallahu alam. Saya sudah sampaikan apa yang menjadi hukum Islam. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf, Bab. Ya, jadi tadi ada santet dan lain-lain. Jangan dicari siapa yang nyantet, jangan dicari-cari siapa yang salah, jangan. Sandarkan kepada Allah. Ini adalah sebagian dari. Kalau Allah nggak ngizinkan, nggak mungkin bisa disantet, ya. Allah izinkan, bisa jadi karena kita ada kelalaian, ya. Nah, bekerjalah dengan baik, saling tolong menolong karena Allah, bukan ada kepentingan ya. Saling tolong menolong kepada Allah, ikhlaslah supaya ini menjadi amal terbaik kita. Hari ini ada pimpinan yang baik, Masya Allah, dengarkanlah. Kenapa? Dia ngajak ke surga. Ya, tanggung jawab pimpinan berat loh. Betul itu, karena satu gerbong harus diajarkan kebaikan. Ya, saya tutup ya, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kebenaran hanya milik Allah, segala kekurangan itu milik kami ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.